Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Aisyah Rahmadani di channel Bicara Rahma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada sistem tubuh manusia. Sini saya membawakan 4 materi, yaitu yang pertama tentang anatomi dan fisiologi pada pencernaan, yang kedua anatomi dan fisiologi pada perkemihan, yang ketiga yaitu anatomi dan fisiologi tentang jantung dan nadi, yang keempat yaitu anatomi dan fisiologi tentang reproduksi pria dan wanita. Sebelum masuk ke materi semuanya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan struktur tubuh manusia, baik dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal. Lalu, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang fungsi organisme serta pengaturan pada tubuh manusia. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus video ini sampai habis ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang anatomi dan fisiologi pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan dan mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus atau usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung kemih. Langsung saja kita ke organ-organnya. Yang pertama yaitu bagian mulut. Mulut yaitu tempat suatu rongga terbuka, tempat masuknya makanan dan minuman. Biasanya, setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dipotong-potong oleh gigi bagian depan dan akan dikunyah oleh gigi bagian belakang atau geraham, sehingga menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih mudah untuk dicerna. Yang kedua yaitu bagian tenggorokan atau faring. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Pada bagian ini terdapat 3 bagian lagi, yaitu bagian superior atau sering disebut dengan nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Nah, bagian kedua yaitu bagian media. Bagian ini bagian yang sama tinggi dengan bagian mulut. Bagian media ini sering disebut dengan orofaring. Bagian ini berbatas ke depan sampai di akar lidah. Bagian yang ketiga yaitu bagian inferior. Bagian ini sama tinggi dengan laring. Bagian inferior ini sering disebut dengan laringofaring yang menghubungkan gorofaring dengan laring. Yang selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makan yang mengalir dari bagian mulut ke lambung. Esofagus ini bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian superior. Superior ini sebagian besar adalah rangka. Yang kedua yaitu bagian tengah. Bagian tengah ini adalah campuran antara otot rangka dengan otot halus. Serta yang ketiga yaitu bagian inferior. Pada bagian ini terdiri dari otot halus. Bagian yang keempat yaitu lambung. Lambung adalah bagian otot yang berongga, yang besar berbentuk seperti kandang keledai dan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu kardia, yang kedua yaitu
fundus, yang ketiga yaitu antrum. Makanan masuk ke lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, otot tersebut menghalangi masuknya isi lambung itu kembali. Sel-sel yang melapisi lambung terbagi menjadi 3 zat-zat. Yang pertama yaitu lendir. Lendir melindungi zat-zat dari kerusakan oleh asam lambung. Yang kedua yaitu asam klorida atau HCl. Asam klorida ini menciptakan suasana yang begitu asam. Yang ketiga yaitu prekursor pepsin. Zat ini untuk memecahkan protein. Bagian yang kelima yaitu usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari. Usus 12 jari ini adalah bagian dari usus halus yang terletak di antara telah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong. Usus 12 jari ini merupakan usus yang terpendek di usus halus. Yang kedua yaitu usus kosong. Usus kosong ini yaitu bagian kedua dari usus halus. Yang ketiga yaitu usus penyerapan. Usus penyerapan ini adalah bagian terakhir dari usus halus. Usus ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian dari usus yang terletak antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama dari organ ini adalah untuk menyerap air dan feses. Usus besar ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada kolon ascendens, terletak di bagian sebelah kanan. Yang kedua yaitu adalah kolon transversum. Yang ketiga yaitu kolon descendens, terletak di bagian sebelah kiri. Lalu yang keempat yaitu kolon sigmoid. Kolon ini berhubungan langsung dengan rektum. Bagian selanjutnya yaitu usus buntu. Usus buntu adalah usus yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Bagian selanjutnya yaitu umbai cacing. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Organ selanjutnya yaitu rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar dan berakhir di anus. Organ ini biasanya berfungsi untuk tempat sementara penyimpanan feses. Lalu pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim utama serta beberapa hormon penting. Selanjutnya yaitu hati. Hati adalah organ yang paling besar di dalam badan manusia dan memiliki beberapa fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan langsung dengan pencernaan. Organ ini memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme dan menyimpan glikogen, sintetis protein plasma, dan penetralan obat. Selanjutnya yaitu organ kantung empedu. Kantung empedu merupakan bagian organ yang berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan untuk tubuh dan proses pencernaan. Empedu memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua yaitu berperan untuk pembuangan limbah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Lanjut, kita masuk ke anatomi dan fisiologi pada sistem perkemihan. Sistem urani adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, otot sphincter, dan uretra. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di bagian belakang perut
Ginjal kanan biasanya terletak sedikit lebih ke bawah dibanding ginjal sebelah kiri. Bagian paling luar dari ginjal disebut cortex, bagian lebih dalam lagi disebut medula, dan bagian yang paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dari ginjal adalah nefron. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut di dalam tubuh dengan cara menyaring darah lanjut ke ureter. Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau fibrosa, lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter ini terjadi gerak peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin dari ureter. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke veska urania. Veska urania berbentuk seperti buah pir, terletak di dalam panggul di belakang simfisis pubis. Veska urania ini tempat menampung urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Lanjut kita ke uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan pria memiliki uretra yang lebih panjang daripada wanita. Panjang uretra pria sekitar 20 cm. Artinya, wanita lebih resiko terkena infeksi kantung kemih. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu anatomi dan fisiologi dari jantung dan nadi atau kardiovaskuler. Di sini saya akan menjelaskan tentang jantung terlebih dahulu. Jantung merupakan salah satu organ yang sangat vital dalam tubuh manusia. Jantung terletak di rongga mediastinum yang berada di belakang sternum, di antara paru-paru kanan dan kiri, dan di depan vertebra torakal. Jantung memiliki ukuran sekepal genggam tangan orang dewasa dengan panjang 12 cm dan lebar kira-kira 9 cm. Berat jantung sekitar 350 gram pada orang dewasa. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu epikondrium, miokondrium, endokondrium. Memiliki 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventricle, dan memiliki 4 katup, yaitu katup anterioventrikuler, lalu ke tricuspidalis dan mitral, lalu ke katup semilunar, ke pulmonal dan aorta. Secara umum, jantung merupakan satu-satunya pemompa utama darah ke seluruh tubuh. Ada beberapa metode untuk membuktikan kalau jantung itu masih bekerja dengan baik atau tidak. Yang pertama yaitu dengan meraba denyut nadi. Denyut nadi dapat dilakukan pada pembuluh darah arteri. Arteri yang dimaksud yaitu arteri radialis, berada di pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari. Yang kedua yaitu arteri brachialis, berada di lipatan siku, bagian atas sejajar dengan jari manis dan jari tengah. Lalu, arteri femoralis, berada di pangkal paha kiri dan kanan. Lanjut ke arteri popliteal, berada di lipatan bagian kaki pada bagian belakang. Arteri dorsalis pedis, berada di punggung kaki sejajar dengan telunjuk jari kaki. Lalu kita masuk ke listrikan jantung. Ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama adalah fase istirahat, lalu fase depolarisasi cepat, fase repolarisasi parsial, fase plateu, lalu fase repolarisasi cepat lagi. Kita lanjut ke bagian pembuluh darah. Pembuluh darah atau vaskular, secara garis besar pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena.
Karakteristik pada pembuluh darah yang pertama yaitu arteri, memiliki tekanan yang tinggi, membawa darah ke jaringan, dapat terlebar dengan denyutan. Memiliki dinding pembuluh darah yang tebal dengan jaringan yang elastis, bawa darah yang kaya oksigen sehingga darah lebih terlihat merah. Darah keluar memancar jika terjadi perlukaan. Pembuluh darah tidak memiliki katup, hanya ada permulaan aorta. Lalu ke pembuluh darah kapiler, memiliki penampang yang paling luas karena memiliki penampang yang tersebar di dalam tubuh. Vena yang bersambung dengan vena yang lebih besar yang disebut dengan vena cava. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, memiliki katup di setiap pembuluh, pembawa darah yang akan kaya CO2 sehingga darah lebih terlihat lebih pucat. Darah yang keluar tidak memancar, hanya menetes jika terjadi luka dan tidak terdapat denyutan. Lalu kita masuk ke tekanan darah. Tekanan darah memiliki dua jenis, yaitu tekanan sistolik, merupakan tekanan tertinggi yang dihasilkan ketika kontraksi vertikal terjadi. Lalu tekanan diastolik merupakan tekanan terendah yang terjadi ketika relaksasinya ventrikel. Lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu anatomi dan fisiologi tentang reproduksi pria dan wanita. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada pria. Struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum atau kantung zakar, dan testis atau buah zakar. Nah, yang pertama yaitu penis. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut, lalu badan, merupakan bagian tengah dari penis, lalu glans penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut, dan lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Badan penis memiliki 3 rongga silindris atau sinus, 2 rongga yang berurutan lebih besar. Rongga yang ketiga yaitu corpus spongiosum. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai pengontrol suhu karena supaya sperma berbentuk secara normal. Testis harus memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis sebelah kiri terletak lebih rendah dibanding sebelah kanan. Fungsi testis yaitu membentuk gamet-gamet baru, yaitu spermatozoa yang dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua yaitu menghasilkan hormon testosteron yang dilakukan oleh sel intersial. Struktur dalamnya terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epidimis. Lalu, uretra memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai sistem kemih dan sebagai sistem reproduksi. Yang ketiga yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam panggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Lalu vesikula seminalis. Yang kelima yaitu epididymis, merupakan saluran halus yang terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. 6. Ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke kanalis. Struktur sperma. Sperma diproduksi oleh pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas, kurang lebih berusia 15 tahun ke atas, dan sebagian pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Spermatogenesis yaitu perkembangan
spermatogenoa menjadi spermatozoa yang berlangsung 64 hari. Lanjut kita ke sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu genitalia eksterna atau vulva, terdiri dari yang pertama yaitu tundun atau mons ferin, yaitu bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Kedua yaitu labia minora, merupakan lanjutan dari mons ferinis, berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan berbentuk perineum. Ukuran labia pada wanita dewasa panjang 7-8 cm, lebar 2-3 cm, 1-1,5 cm. Pada anak-anak, kedua labia minora sangat berdekatan. Yang ketiga yaitu labia minora, merupakan bibir kecil atau lipatan bagian dalam bibir besar. Tanpa rambut, setiap labia minora terdiri dari satu lapisan jaringan tipis yang lembab dan berwarna. Yang keempat yaitu klitoris, merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Lalu ada vestibulum, merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil labia minora. Lalu himen, terdiri dari jaringan ikat, kolagen dan elastis. Lalu perimenium, terletak di antara vulva dan anus. Ada genitalia intra, yaitu yang pertama vagina, merupakan saluran yang menghubungkan antara rahim dengan vulva. Fungsi utama vagina yaitu 1. Untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi. Yang kedua yaitu koitus. Yang ketiga, jalan lahir pada waktu persalinan. Kedua yaitu uterus, merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis di antara kandung kemih dan rektum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.